Bab 2681. Jumlah ini bukan apa-apa bagi paviliun puncak langit. Tidakkah kita akan ditertawakan jika kita menerima pilmu? Berbicara Master Forest, meskipun kaku dan dengan gigi terkatup. Dia memandang Jack seolah-olah Jack adalah musuh bebuyutan. Bibir Jack berkedut tak berdaya. Master Forest bertingkah seperti tikus bodoh, pikirnya dalam hati. Sepertinya dia bisa melakukan apa saja saat itu. Jack bukanlah seseorang yang akan memaksa orang lain. Karena mereka tidak menginginkannya, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kristal roh yang akan dia dapatkan akan menjadi miliknya, jadi Jack dengan tenang menempatkan pil 3 matahari yang dia sempurnakan ke dalam sebuah kotak sebelum menyimpannya di biji mustard. Baru pada saat itulah Jack melihat ke arah Bradley di belakang Master Forest. Mata Bradley adalah lebar pada saat itu saat dia menatap Jack dengan ekspresi rumit. Ada banyak emosi rumit yang bermain di benaknya pada saat itu, dan kebencian adalah yang paling menonjol. Jack tidak ingin repot-repot melihat apa yang dipikirkan Bradley saat itu. Lagi pula, baginya, Bradley tidak berarti apa-apa selain memiliki sedikit bakat. Yang benar-benar diperhatikan Jack adalah para master di lembah dalam. Meskipun Bradley berbakat, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Sejak dia tahu lebih banyak tentang lembah bagian dalam, Jack telah mencoba untuk mencari tahu pada level apa para alkemis sudah berada di sana. Bagaimanapun, Jack memiliki cheat di tangan dan tidak terlalu memikirkan para alkemis di benua Hestia. Memang, dia membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk menyerap ingatannya, jadi dia mungkin tidak benar-benar berada di level master di lembah bagian dalam pada saat itu. Bagaimanapun, lembah Phoenix adalah inti dari aliansi alkemis Provinsi Tengah. Lembah bagian dalam adalah kartu truf sejati lembah Phoenix, tempat para alkemis paling berbakat dari benua Hestia berkumpul. Tiba-tiba, aku pasti akan mengalahkanmu. Jangan terlalu sombong, raung Bradley dengan keras. Sepertinya paru-parunya akan keluar dari perutnya dengan teriakannya. Sambil mengerutkan kening, Jack terdiam, merasa seperti Bradley telah bergabung dengan Master Forest, menjadi gila. Jack tidak pernah benar-benar mengganggunya sama sekali. Bahkan, dia hanya geli mendengar pernyataan itu. Saya telah mendengar kata-kata seperti itu berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah benar-benar bisa melakukannya, renung Jack, bahkan jika Anda menghancurkan tenggorokan Anda dengan semua pekikan itu tidak akan meyakinkan sama sekali. Kerugian adalah kerugian. Kata-kata sederhana Jack telah menghancurkan pertahanan mental Bradley. Yang terakhir tiba-tiba melebarkan matanya saat dia kehilangan pijakan dan jatuh ke lantai. Master Forest buru-buru membungkuk dan membantu Bradley, yang, pada saat itu, tampak menyedihkan dan lemah. Dia tampak seperti dia akan hancur hanya dengan satu sentuhan. Apakah kamu terlalu terbiasa dengan segala sesuatu yang berjalan sesuai keinginanmu? Kamu hanya akan hancur begitu ada yang tidak beres dan kamu tidak bisa menerimanya. Komentar Merzain tidak percaya. Bradley hanya melihat ke bawah dan tidak mengatakan apa-apa. Master Forest menatap Jack dengan marah. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apa saja dengan bakat yang kamu miliki. Tahap ketiga ujian tidak akan menguji bakatmu dalam alkimia. Bahkan jika kamu memiliki bakat, kamu tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Petik 2. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, Master Forest seharusnya tidak mengungkapkan isi dari tahap ketiga begitu cepat. Namun, Master Forest sudah terlalu emosional dan kehilangan filternya. Tahap ketiga tidak akan menguji alkimia, bukan? Itu membuat Jack semakin penasaran. Jack menyipitkan matanya saat dia mulai berspekulasi tentang apa yang bisa terjadi pada tahap ketiga. Bab 2682. Sementara itu, Bradley terdiam dengan kepala tertunduk, tampaknya telah ditekan. Jack, di sisi lain, meliriknya sejenak sebelum dia mengabaikan Bradley sepenuhnya. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan setelah lebih dari 15 menit hening, suasana tegang berangsur-angsur mereda. Master Forest tampak mengkhawatirkan Bradley, khawatir bahwa Bradley mungkin akan luluh di bawah tekanan, dan dengan demikian tidak punya waktu untuk repot-repot dengan perwakilan Phoenix Valley. Fokus penuhnya adalah pada Bradley. Penatua Maurice memandang Jack, dan yang terakhir praktis bisa merasakan sepasang mata menatapnya. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan, silakan saja, kata Jack, agak kesal. Penatua Maurice yang gelisah mengeluarkan batuk ringan dan berbicara, sepertinya aku tidak bisa santai.
Claude dan Benedict tidak bisa diandalkan. Aku khawatir kita akan kalah. Jack mengangguk ringan. Kekhawatiran Penatua Maurice terbukti. Lagi pula, tidak ada yang tahu di level berapa Claude dan Benedict. Hampir 20 jam telah berlalu, namun tidak ada pergerakan berarti dari keempat ruangan tersebut. Itu wajar untuk khawatir. Merzain, di sisi lain, lebih tenang. Dia mengambil napas dalam-dalam. Saya tidak berpikir Anda perlu terlalu khawatir. Meskipun mereka tidak berbakat, bagaimana dengan dua dari Sky Peak Pavilion? Mereka berempat kurang lebih sama. Saya merasa mereka semua akan gagal. Pada akhirnya, Jack melawan Bradley. Jack mengangguk, merasa bahwa analisis Merzain masuk akal, mereka berempat memang kurang lebih sama. Kontes kali ini sangat sulit, dan bahkan Bradley membutuhkan 18 jam kerja keras untuk menyelesaikan pil 3 matahari. Bagi beberapa dari mereka yang berhasil memperbaikinya, sehari mungkin tidak cukup. Penatua Maurice memikirkannya dan mengangguk. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar mereka berempat tidak akan berhasil. Jika kita hanya bersaing dengan hasil Jack, kita pasti akan menang. Periode berikutnya terasa menyiksa. Lagi pula, hanya ada kira-kira 2 jam sampai akhir putaran. Perwakilan dari Phoenix Valley dan Sky Peak Pavilion menahan napas dengan mata terpaku pada 4 pintu. Semua orang mencoba melihat apa yang terjadi di dalam, apakah ada yang berhasil memperbaiki pil 3 matahari atau tidak. Waktu berlalu sebagaimana mestinya, tidak peduli seberapa cemas semua orang. Setelah lebih dari 2 jam, Master Forest mengumumkan dengan muram, waktunya habis. Bawa semua orang keluar sekarang juga. Mereka harus keluar apapun hasilnya. Para pelayan yang berdiri berjaga segera bergerak ketika mereka mendengar itu. 4 dari mereka semua pergi ke depan pintu dan dengan tenang mendorongnya terbuka, memanggil 4 yang masih bertarung di dalam. Ketika mereka berempat tahu bahwa waktunya sudah habis, ekspresi mereka menjadi kaku, hanya Conrad yang tidak bereaksi banyak. Waktunya habis. Claude mengembik, terdengar agak panik. Sangat cepat. Pramugara itu mengangguk dengan serius, tidak membuang waktu untuk berpikir. Setelah itu, dia berbalik, dan memberi isyarat kepada Claude dengan tangan kanannya. Claude tahu waktunya sudah habis dan terpaksa keluar dengan frustrasi. Ketika dia keluar, dia melihat Penatua Maurice, yang tatapannya tertuju padanya. Dia menelan ludah tanpa sadar, dan Penatua Maurice segera mengetahui apa yang telah terjadi. Langkah kaki bisa terdengar saat mereka semua berjalan keluar dari kamar mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Itu benar-benar membuat Penatua Maurice dan Merzain menghela napas lega. Jika mereka semua buruk, maka Phoenix Valley telah memenangkan babak ini. Lagi pula, Jack hanya butuh 4 jam untuk menyelesaikan tugas itu. Bab 2683. Master Forest memiliki ekspresi pahit di wajahnya ketika dia melihat Penatua Maurice bersantai. Jika tidak ada dari mereka berempat yang berhasil memperbaikinya, mereka akan kehilangan tahap kedua. Phoenix Valley akan benar-benar memenangkan yang terbaik dari 3 kontes ini. Jika semuanya berjalan seperti itu, Sky Peak Pavilion selesai. Dia bahkan bisa membayangkan bagaimana orang-orang mereka akan berurusan dengannya begitu berita itu keluar. Bagaimanapun, dia telah berjanji dan membual begitu banyak. Dia praktis menjamin bahwa mereka akan menang. Claude dan Benedict berjalan ke Penatua Maurice, tampak sedih dan kempis. Penatua Maurice tertawa dingin. Itu berjalan seperti yang kupikirkan, tapi itu tidak terlalu buruk. Kalian berdua adalah sampah, tapi begitu juga dua lainnya. Mereka berdua menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Claude tiba-tiba berkata, lalu, jika kita berempat gagal memperbaiki pil, bagaimana hasilnya akan ditentukan. Merzain mendengus sambil berkata dengan bangga, tentu saja kita akan menang. Apakah menurutmu Jack sama buruknya dengan kalian berdua? Jam sementara Jack sudah memperbaikinya dalam 4 jam, dan terus memperbaiki beberapa pil lagi. Kata-kata itu benar-benar mengejutkan Benedict dan Claude. Mereka berdua tiba-tiba mengangkat kepala saat mereka menatap Merzain dengan tidak percaya untuk beberapa saat sebelum mata mereka tertuju pada Jack. Jack tampak sama seperti biasanya, masih pasif. Tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Menatap Jack, Claude bertanya dengan suara serak, apakah itu benar? Jack mengangkat alis. Apa maksudmu dengan itu? Kamu tidak percaya? Claude dengan keras menggelengkan kepalanya.
Tentu saja dia tidak akan berani menanyai Jack, tetapi kata-kata Merzain terlalu mengejutkan baginya. Siapapun yang telah melewati babak itu tahu betapa sulitnya itu. Mereka berdua telah melakukan pertempuran hebat di ruangan itu, mereka telah gagal begitu banyak sehingga mereka mati rasa. Mereka hanya bertahan hidup dengan kekuatan kemauan semata. Dalam lingkungan yang menegangkan seperti itu, mudah lupa waktu. Ketika pramugara membuka pintu, mereka berdua merasa seperti masih terpisah dari kenyataan. Gelombang kekecewaan melanda mereka. Satu-satunya yang ada di benak mereka saat itu adalah meratapi mengapa putaran itu begitu sulit. Bagi Jack, bagaimanapun, itu datang dengan mudah. Claude bahkan mulai bertanya-tanya apakah mereka adalah bagian dari kontes yang sama. Kalau tidak, tidak akan ada perbedaan yang begitu besar. Penatua Maurice menatap Claude, merasa mereka berdua seperti merusak pemandangan. Tetap saja, bagus bahwa mereka tidak menyeret tim ke bawah meskipun hasil mereka kurang. Mereka dengan mudah memenangkan babak ini lagi. Tiba-tiba, Master Forest tiba-tiba berseru, "Kami menang." Semua orang di sana pada dasarnya mendengar teriakannya. Jack menoleh dengan cemberut dan melihat bahwa ekspresi kekalahan Master Forest telah berubah menjadi kebahagiaan. Dia memiliki pil di tangannya saat dia menambahkan, Conrad berhasil memurnikan pil 3 matahari. Saya memeriksanya sebelumnya, dan ada tingkat penyempurnaan 50%. Mendengar kata-kata seperti itu, Penatua Maurice segera bergegas dan mengambil pil 3 matahari dari tangan Master Forest, yang membuat Guru Forest mengangkat alisnya karena kekasarannya. Master Forest akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatakan sesuatu. Dia menggosok dagunya ketika dia berkata, "Mengapa kamu mengambil pil itu dariku? Apakah kamu pikir aku berbohong?" Bab 2684. Penatua Maurice memeriksa pil 3 matahari Conrad dengan cermat dan memperhatikan aura pil samar yang mengambang di sekitarnya. Itu jelas terlihat seperti pil yang baru saja disempurnakan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Dia tiba-tiba menatap Conrad yang, pada saat itu, menunjukkan senyum di wajahnya, jelas senang dengan dirinya sendiri. Merzain bergegas juga dan juga melihat pil 3 matahari beberapa kali. Merzain mungkin bukan seorang alkemis, tapi dia tahu dasar-dasarnya. Bahkan dia bisa tahu bahwa pil itu asli. Itu benar-benar baru saja disempurnakan, dan hasil kerjanya ceroboh, hanya nyaris tidak melewati sasaran. Itu jauh dari pil 3 matahari yang disempurnakan Jack. Jack berjalan mendekat dan hanya perlu melihat sekilas untuk melihat bahwa mereka telah kalah dalam ronde ini. Tampaknya seperti kemenangan yang pasti bagi Phoenix Valley, namun keadaan berbalik begitu tiba-tiba. Jelas bahwa Penatua Maurice tidak dapat benar-benar menerimanya. Meskipun mereka telah memenangkan tahap pertama, tidak ada yang tahu apakah mereka akan kehilangan tahap ketiga seperti yang mereka lakukan pada tahap kedua. Pada saat itu, Penatua Maurice merasa sangat bertentangan, sepertinya dia telah dilemparkan ke dalam air dingin. Di sisi lain, Master Forest mulai bersemangat. Keputusasaan awalnya telah terhapus, dan sepertinya dia telah menemukan alasan baru dalam hidup. "Apakah kamu sudah selesai mencari? Apakah kita memenangkan ronde?" kata Master Forest yang berseri-seri positif. Saat dia memikirkan kata-kata yang dikatakan Penatua Maurice kepadanya sebelumnya, Master Forest merasa ingin melawan. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, "Penatua Maurice, kamu terlalu percaya diri sebelumnya. Bagaimanapun, ini turnamen menguji hasil semua orang. Anda hanya memiliki satu alkemis yang luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat Jack, dia tetaplah seorang alkemis. Sisi kami berbeda. Kami memiliki satu permata, tetapi yang lain juga tidak lemah. Lain kali, Anda harus memikirkan skor keseluruhan Anda sebelum mencoba menyombongkan diri. Sebaiknya Anda menghindari terlalu banyak berteriak, atau Anda mungkin memiliki waktu yang buruk pada akhirnya." Master Forest tidak akan berterus terang dengan kata-katanya jika ini terjadi sebelumnya, tetapi pada tahap ini dan seterusnya, dia sudah penuh dengan kemarahan dan frustrasi. Dengan bagaimana hasilnya tiba-tiba berubah, dia secara alami ingin membalas, untuk mendorong kembali semua hal negatif kepada musuhnya. Wajah Penatua Maurice memerah karena marah, hilang adalah kelegaannya karena digantikan dengan kemarahan yang mendidih. Dia tiba-tiba berbalik dan memelototi Guru Forest dengan marah. Penatua Maurice tidak pernah menjadi seseorang yang sangat emosional, namun sejak mereka tiba di Sky Peak Pavilion, semua yang terjadi di sana telah membebani pikirannya.
Naik turunnya suasana hatinya dengan cepat adalah sesuatu yang tidak bisa dia tangani. Merzain juga tampak melotot. Jika dia cukup penting, dia akan menegurnya. Sayangnya, dia hanyalah seorang pelayan lembah Phoenix. Dia sama sekali tidak setinggi Elder Maurice, jadi tidak mungkin dia diizinkan untuk mengatakan hal semacam itu. Penatua Maurice terengah-engah dalam kemarahan, dimusuhi oleh kata-kata Guru Forest. Jack mengerutkan kening saat dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Elder Maurice. Dia meliriknya untuk menenangkannya. Jack tiba-tiba tertawa saat melihat Master Forest. Apakah kamu tidak membual juga? Meskipun kamu memiliki siswa yang luar biasa juga, dua lainnya tidak jauh berbeda dari alkemis kami. Bab 2685. Bukannya aku tidak melihat hasil Conrad sebelumnya. Dia menyelesaikan 600 pil rune, dan dia bahkan tidak sebagus Claude dari lembah Phoenix kita. Aku memang agak curiga. Karena dia tidak memiliki hasil yang baik sebelumnya dalam memadatkan rune pil, bagaimana dia bisa mengingat dan menyingkat 60 rune pil dalam waktu sesingkat itu. Setelah mendengar itu, semua orang melihat ke atas. Apakah Anda mempertanyakan integritas turnamen? Geram Master Forest. Menurutmu Conrad curang? Jack menggelengkan kepalanya. Saya tidak mempertanyakan apapun. Hanya saja saya merasa bahwa hasilnya agak aneh berdasarkan apa yang telah kita lihat. Jack kemudian menatap Conrad. Meskipun Conrad mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, Jack bisa mendeteksi jejak rasa bersalah di matanya. Conrad tampak seperti seseorang telah menikam punggungnya ketika dia tiba-tiba berteriak, apakah kamu satu-satunya yang dapat memperbaiki pil 3 matahari, dan semua orang yang melakukannya dianggap curang. Jack dengan tenang menggelengkan kepalanya mendengar nada menuduh itu. Tentu saja saya tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja hasil Anda di tahap pertama terlalu buruk. Jika Anda mendapatkan hasil seperti Bradley, saya tidak akan curiga sama sekali. Kamu berhasil memperbaiki pil 3 matahari sekarang, tetapi hasilmu di tahap pertama tidak terlalu bagus. Meskipun hasil tahap pertama tidak secara langsung mempengaruhi hasil yang kedua, mereka masih terhubung. Tahap pertama menguji apakah kamu memiliki bakat atau tidak dalam memadatkan rune pil. Aku tidak mencoba menghinamu demi menghinamu. Kalian berempat berada di sekitar standar yang sama. Kamu bahkan bukan tandingan Claude, jadi bagaimana kamu tiba-tiba meningkat begitu banyak di tahap kedua, melebihi orang lain dan menyelesaikan pil 3 matahari. Kata-kata Jack terdengar sangat logis, dan nadanya sangat datar. Dia tidak menargetkan mereka karena kedengkian atau sengaja menyebabkan masalah. Dia benar-benar memiliki kecurigaan, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan itu. Master Forest mengulurkan tangan dan berdiri di depan Conrad. Kamu benar-benar fasih, Jack, tetapi bukankah kamu hanya menargetkan kami demi melakukan itu pada saat ini? Jika seseorang dari lembah Phoenix telah menyelesaikan pil 3 matahari, kamu tidak akan menanyakan pertanyaan itu. Hanya karena kamu kalah, kamu mencoba menyebabkan semua masalah ini. Apakah semua orang dari lembah Phoenix hanyalah pecundang yang sakit? Siapa pecundang yang sakit? Bentak Penatua Maurice. Apakah ada yang salah dengan apa yang dikatakan Jack? Ini aneh sejak awal. Mereka berempat kurang lebih berada di level yang sama, dan Claude memiliki hasil yang lebih baik daripada mereka di tahap pertama. Tiba-tiba, pada tahap kedua, dia tidak memiliki cara untuk mencapai tingkat penyempurnaan 50%. Bahkan 40% tidak mungkin baginya. Itu sebabnya dia tidak bisa memperbaiki pil 3 matahari. Jika 3 lainnya memiliki alasan berbeda karena tidak dapat memurnikan pil, Jack tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Tuan Forest bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa argumen Jack sebenarnya cukup masuk akal. Inilah tepatnya mengapa dia tidak mengizinkan Jack mempertanyakan banyak hal. Dia ingin menjamin bahwa Sky Peak Pavilion memenangkan tahap kedua. Bab 2686. Hanya dengan begitu mereka akan berhasil melanjutkan ke tahap berikutnya. Master Forest tiba-tiba tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata itu dan menjawab, berhentilah mencari alasan. Pil 3 matahari tepat di depan Anda, dan kami memenangkan putaran kedua secara adil dan jujur. Jika Anda tidak mau mengaku kalah, kemudian temukan cara untuk menolak hasil. Anda melewati batas. Jack mengerucutkan bibirnya tak berdaya mendengar kata-kata itu. Dia tahu apa yang dipikirkan Master Forest. Master Forest menyematkan mereka untuk mencoba mencari masalah, dan dia akan mengikuti tuduhan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki pertanyaan yang sah. Dengan begitu,
Master Forest bisa menjamin hasil putaran kedua turnamen tersebut. Jack melihat ke Conrad lagi. Pada saat itu, Conrad mengangkat kepala dan tubuhnya tegak seolah-olah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia telah menang dengan adil. Jack menggelengkan kepalanya tanpa daya. Conrad benar-benar memurnikan pil 3 matahari, tetapi saya curiga dia telah melihat resepnya sebelum ini. Dia juga berlatih membentuk rune pil kuno. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa meninggalkannya dalam debu dalam waktu sesingkat itu. Jack berbicara dengan nada yang sangat percaya diri seolah-olah tidak ada ruang untuk keraguan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, teriak Conrad. Pada saat itu, wajahnya merah seperti lobster yang dimasak. Wajahnya yang marah tampak seperti dia akan membunuh orang berikutnya yang menanyainya. Jelas sekali dia sangat frustrasi. Semua orang yang hadir cerdas, dan mereka dapat segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Mulut Master Forest menegang saat dia berbalik untuk melihat Conrad, menyadari bahwa Jack bisa menebak dengan benar. Namun, dia tidak akan membiarkan spekulasi Jack membuahkan hasil. Saat Jack dapat membuktikan bahwa tahap pertama tidak adil, hasil tahap kedua tidak akan diperhitungkan, dan lembah Phoenix akan menang. Master Forest berpikir cepat dan berkata, Jack, saya tahu apa yang Anda pikirkan sekarang. Apakah dua rekan tim Anda menyeret Anda ke bawah? Jika mereka menyeret Anda ke bawah dan membuat Anda tidak bahagia, Anda seharusnya menuduh mereka sebagai gantinya. Apa hubungannya dengan kita? Kerugiannya disebabkan oleh mereka berdua. Jika salah satu dari mereka berhasil memperbaiki pil 3 matahari, kamu akan menang. Mendengar kata-kata itu, Jack mau tak mau memandang Master Forest dengan kagum. Dia bisa berpikir dan berhasil mengubah titik fokus dengan cepat. Dia ingin semua orang merasa bahwa kata-kata Jack adalah karena hasil bagusnya ditahan oleh rekan satu timnya. Hal itulah yang menyebabkan Jack murka dan mencari masalah. Claude dan Benedict diam-diam bersembunyi di belakang. Saat mereka mendengar klaim Master Forest, tubuh mereka bergetar. Mereka berdua sangat ketakutan. Jika Conrad tidak berhasil menyempurnakan pil 3 matahari, mereka tidak akan secara teknis menyeret hasilnya ke bawah. Namun, Conrad berhasil memperbaiki pil itu. Itu berarti bahwa mereka berdua adalah penyebab kerugian mereka. Jika Master Forest tidak mengucapkan kata-kata itu sebelumnya untuk mengalihkan perhatian Penatua Maurice, mereka berdua mungkin akan berada dalam situasi yang sulit. Bab 2687. Mereka akan dimarahi dan dihukum berat ketika mereka kembali. Jack menghela nafas sedikit saat dia melirik Claude dan Benedict di belakangnya. Mereka berdua seperti anjing kecil yang patuh pada saat itu, tidak lagi berani mengatakan apa-apa. Jack berbalik menghadap Master Forest dan berkata, jangan coba-coba mengalihkan fokus. Mereka berdua mungkin telah menurunkan hasil keseluruhan kami, tetapi saya pikir itu masalah yang sama sekali berbeda dengan masalah Conrad. Saya menolak untuk percaya bahwa dia belum pernah melihat resep pil 3 matahari sebelumnya. Master Forest menyipitkan matanya dan menjawab, Conrad belum pernah melihat resepnya sebelumnya, dan saya juga tidak mengungkapkan isi pemeriksaan kepadanya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada Penatua Maurice. Ketika kami menetapkan aturan untuk turnamen, kami berdua menandatangani kontrak. Jika saya melanggar kontrak, saya akan segera ditolak oleh langit dan bumi, dan jiwa saya akan terkoyak. Jack mengangguk, saya rasa Anda tidak membocorkan pertanyaan kepada Conrad, tetapi saya menolak untuk percaya bahwa dia belum pernah melihat resep pil 3 matahari sebelumnya. Dia pasti telah menggambar 60 rune pil kuno itu sebelumnya, telah berhasil sebelumnya, saya tidak akan tahu. Karena konfrontasi antara kedua belah pihak, suasana di sekitar mereka tiba-tiba jatuh ke titik beku. Mereka benar-benar terjebak dalam kesulitan yang sulit. Jack mungkin yakin bahwa Conrad pasti sudah mendapatkan resepnya sebelumnya, tapi dia tidak punya bukti nyata. Melihat Conrad, tidak mungkin Conrad mengatakan yang sebenarnya. Karena itu masalahnya, deduksi sederhana tidak mungkin membalikkan hasil Conrad. Setelah Penatua Maurice menyadari itu, dia memandang Jack tanpa daya. Meskipun dia tidak mau mengakui hasil Conrad, tidak mungkin ada orang yang mundur selangkah dalam situasi ini. Jika mereka bersikeras ini, itu hanya akan membuang-buang waktu. Penatua Maurice menghela nafas saat dia berjalan ke Jack dan berbisik, mereka tidak akan mengakuinya. Mari kita lupakan saja. Jack mengangguk. Sebenarnya, bahkan sebelum dia mengungkapkan pertanyaannya, dia sudah tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak punya bukti.
Namun, dia masih mengangkat masalah ini. Itu hanya untuk menghentikan arogansi Master Forest yang meningkat pesat. Master Forest akan terus-menerus mengejek lembah Phoenix jika dia tidak tiba-tiba menanyai mereka. Jack mengangkat alisnya ketika dia berkata dengan keras, apakah kamu pernah melihat resep pil 3 matahari sebelumnya? Kamu harus tahu diri kamu yang terbaik, Conrad. Saya tidak punya bukti sekarang, jadi saya tentu tidak bisa membalikkan hasil Anda. Namun, jangan berpikir bahwa kecurangan Anda akan membantu Sky Peak Pavilion memenangkan turnamen ini. Anda mungkin telah memenangkan putaran kedua, tetapi masih ada putaran ketiga. Kata-kata Jack membuat Master Forest bernapas lega. Lagi pula, dia sudah tahu dari reaksi Conrad sebelumnya bahwa Conrad merasa bersalah. Jika Jack bersikeras menyelidiki masalah ini, kebenaran akan terungkap. Jika itu terjadi, lembah Phoenix akan menang. Sejak Jack memutuskan untuk mengalah, Master Forest mengambil kesempatan untuk menghentikan langkah mereka. Baiklah, karena hasil putaran kedua diakui oleh semua orang, mari berhenti membuang waktu dan bergegas ke putaran ketiga. Jack mendengus dingin. Penatua Maurice melirik guru Forest dengan jijik. Meskipun dia telah menasihati Jack untuk menyerah lebih awal, Penatua Maurice masih merasa sangat bertentangan. Dia tahu apa itu ronde ketiga. Dia takut mereka akan kalah di babak ketiga seperti yang mereka lakukan. Jika Anda berakhir dengan Sky Peak Pavilion memenangkan 2 putaran dari 3. Bab 2688. Kemudian dia tidak akan memiliki penjelasan ketika dia kembali dan hukuman pasti akan datang kepada mereka. Memikirkan hal itu membuat Penatua Maurice merasa sangat frustrasi. Master Forest memimpin semua orang ke bagian belakang aula. Ada pintu belakang tersembunyi menuju sisi aula. Ketika semua orang tiba di depan aula, Penatua Maurice menunjuk ke pintu dan berkata, di belakang pintu ini adalah dunia terisolasi yang kami buat khusus untuk turnamen ini. Phoenix dewasa menjaga buah Phoenix hijau di dalamnya. Begitu buah Phoenix hijau matang sepenuhnya, itu akan mengumpulkan buah-buahan. Total ada 6 buah di dalamnya. Tugasmu adalah memetik salah satu buah Phoenix. Saat dia mengatakan itu, semua orang membeku. Tak satu pun dari peserta akan menebak konten untuk tantangan ketiga ini. Bagaimanapun, mereka adalah alkemis yang tidak memiliki banyak kemampuan bertarung. Phoenix yang matang sudah berada di alam pemadatan musim semi. Binatang buas pemadatan musim semi seperti mimpi buruk bagi para alkemis. Meminta mereka untuk mengambil buah Phoenix hijau dari burung Phoenix praktis adalah bunuh diri. Buah Phoenix hijau adalah harta mutlak bagi burung Phoenix untuk meningkatkan kekuatan mereka. Memperebutkan buah Phoenix hijau sama dengan menyakiti anak burung Phoenix. Phoenix akan segera menyerang. Dengan kekuatan mereka, tidak ada kemungkinan lain. Putaran ketiga praktis merupakan misi bunuh diri. 5 peserta lainnya dipenuhi dengan kebingungan dan kesusahan selain Jack. Yang pertama menyuarakan pertanyaan adalah Benedictus. Kekuatannya hanya di awal. Tahap tingkat bawaan. Di mata binatang buas musim semi yang memperkuat, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut. Dia menelan ludah saat berkata, Phoenix sudah berada di alam pemadatan musim semi. Kita mencuri buah Phoenix hijaunya bisa dibilang bunuh diri bukan? Master Forest memandang Benedict dengan jijik sebelum dia berkata dengan dingin, tidak perlu khawatir tentang hidup Anda. Prajurit yang kuat bersembunyi di dalam. Saat Anda menghadapi situasi yang mengancam jiwa, mereka akan segera menyelamatkan Anda. Turnamen ini bukan untuk menguji kekuatan Anda. Ini untuk menguji ketenangan Anda dalam menghadapi bahaya, serta akumulasi pengetahuan Anda. Jika Anda memiliki keduanya, Anda pasti akan berhasil mendapatkan buah Phoenix hijau. Jika Anda tidak memiliki keduanya, maka Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Kata-kata Master Forest membuat mata Benedict memerah. Penatua Maurice segera mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu pikir kami tidak tahu kamu tidak memiliki kekuatan? Sebagai seorang alkemis, kamu tidak hanya membutuhkan bakat dalam memurnikan pil, kamu juga membutuhkan pikiran yang matang. Hanya dengan begitu kamu bisa melangkah jauh. Jangan berasumsi bahwa menjadi seorang alkemis berarti kamu aman. Seorang alkemis yang hebat tidak hanya membutuhkan kesuksesan dalam hal memurnikan pil, dia juga harus mampu mengenali barang berharga, bahan. Semakin berharga materialnya, semakin kuat pula monster yang menjaganya. Tidak bisa diandalkan hanya mengandalkan para warrior untuk mengambil materialnya juga. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan bisa mengenali material itu sebagai begitu juga dengan kita. Mendengar itu,
Jack langsung mengerti alasan diadakannya turnamen tahap ketiga. Tahap pertama dan kedua adalah menguji kemampuan sang alkemis. Tahap ketiga adalah menguji kemampuan adaptasi mereka. Mereka secara alami tidak akan bisa mengalahkan seekor Phoenix, jadi mereka perlu mendapatkan buah Phoenix hijau. Itu akan membutuhkan mereka untuk menggunakan pikiran mereka. Bab 2689. Hanya seorang alkemis yang berprestasi baik dalam setiap aspek yang dapat berjalan lebih jauh di jalur alkimia. Sepertinya ketiga putaran di turnamen akan menjadi sangat sulit. Jack mau tak mau melirik Elder Maurice dan Master Forest. Pada saat itu, Jack sangat menyetujui turnamen tersebut, tetapi yang lain tidak merasakan hal yang sama. Setelah Benedictus dimarahi, yang lain secara alami terlalu takut untuk menyuarakan pendapat mereka lagi. Mereka dipaksa untuk menggerutu tentang keluhan mereka. Terutama Claude, yang menganggap tubuhnya lebih dari apapun. Jack yang berdiri di sebelah Claude bisa mendengar semua yang digumamkan Claude. Claude berkata dengan sedih, lagi pula tidak ada gunanya menguji itu. Kami tidak akan pergi ke alam liar secara teratur. Bahkan jika Anda pergi ke Gunung Grenyon, akan ada banyak prajurit di sebelah kami untuk menjaga kami. Kenapa kita harus melakukan sesuatu yang bunuh diri seperti memperebutkan buah Phoenix hijau dengan burung Phoenix? Bahkan jika ada penjaga, selalu ada kemungkinan kita akan terluka. Jack menatap Claude tanpa berkata-kata setelah mendengar kata-kata itu, tetapi Claude menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Dia tidak mau menyuarakan pendapatnya sendiri, dia juga tidak akan dengan tenang menunggu putaran berikutnya. Dari 6 peserta yang ada, hanya Jack dan Bradley yang terlihat tenang. Jack memandang Bradley dan memperhatikan bahwa kekuatan Bradley tidak begitu bagus, hanya pada tahap awal tingkat bawaan. Kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan Jack. Selain itu, dia sepenuhnya fokus pada alkimia, dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik kuat apapun. Menghadapi binatang buas yang memperkuat Pegas, Bradley akan sangat beruntung jika dia bertahan beberapa detik, apalagi memiliki kesempatan. Namun, dia masih berhasil mempertahankan tampilan yang tenang seolah-olah dia sangat percaya diri tentang putaran itu. Jack semakin penasaran dengan reaksi Bradley. Mungkinkah Bradley sudah menemukan cara untuk mengatasi masalah itu? Merasakan tatapan Jack, Bradley tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Mencocokkan tatapan Jack, dia tiba-tiba tersenyum dingin. Kebanggaan mulai memancar dari tubuhnya lagi. Dia menunjukkan kepada Jack betapa yakinnya dia, membuat Jack terdiam. Jack merasa Bradley terlalu terobsesi untuk mengalahkannya. Master Forest telah melihat semua yang terjadi. Dia tiba-tiba tertawa ketika dia berkata dengan penuh arti, turnamen ini bukan hanya menguji keterampilanmu dalam alkimia. Aku harus mengingatkanmu bahwa tidak peduli seberapa capaianmu sebelum ini, kamu mungkin tidak dapat mencapai hasil yang baik di sini. Putaran ini akan menguji otak dan kemampuan beradaptasi Anda. Tidak peduli seberapa kuat Anda harus berhati-hati. Meskipun kedengarannya seperti guru Forest memberi mereka pengingat, tidak ada seorang pun yang bodoh. Mereka semua tahu untuk siapa kata-kata itu dimaksudkan. Dia mencoba memberitahu semua orang bahwa tidak peduli seberapa kuat Jack sebelumnya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan hasil yang baik kali ini. Lagi pula, yang sedang diuji bukanlah bakat mereka sebagai seorang alkemis. Penatua Maurice sangat marah tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika turnamen masih menguji keterampilan alkimia, Penatua Maurice akan sangat percaya diri. Dia pasti akan yakin bahwa Jack akan memberikan hasil yang sempurna. Namun, kali ini, kemampuan beradaptasi dan pengetahuan sedang diuji. Bahkan jika Penatua Maurice tahu cara mendapatkan kemenangan, dia tidak mengatakan apa-apa. Bab 2690. Berkat kontrak yang mereka tanda tangani, mereka akan segera menerima serangan balasan jika mereka mengungkapkan jawabannya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah bersorak untuk Jack. Ketika tidak ada yang membantah pernyataan Master Forest, dia tiba-tiba kehilangan minat. Dia tidak bisa diganggu untuk terus berbicara omong kosong dan mengumumkan aturan untuk babak berikutnya. Kalian semua dengarkan, setelah ronde dimulai, kalian semua akan masuk satu persatu. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, selama Anda mendapatkan buah Phoenix hijau, itu akan dianggap sukses. Pihak manapun yang mendapatkan kebanyakan buah Phoenix hijau akan menang. Setelah mengumumkan aturan, tidak ada yang memiliki ekspresi santai. Jack tidak terkecuali, tetapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri.
Dia khawatir hasilnya akan berakhir seperti tahap kedua. Tidak peduli seberapa baik dia melakukannya, itu tetap tidak berguna. Jika 2 dari 3 orang dari Sky Peak Pavilion mendapatkan buah Phoenix hijau, maka semua yang dia lakukan akan sia-sia. Jack menoleh untuk melihat Claude dan Benedict. Emosi mereka tertulis di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka sudah menyeret tim ke bawah selama tahap kedua. Jika itu terjadi lagi di tahap ketiga, tidak akan ada konsekuensi baik yang menunggu mereka. Akan baik-baik saja jika mereka hanya dihukum, mereka bahkan bisa dikeluarkan jika hukumannya lebih keras. Mereka mungkin tidak dapat menemukan tempat lain yang akan menampung mereka jika mereka diusir dari lembah Phoenix. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka khawatir. Suasana hati mereka semakin tenggelam. Claude sangat pucat sehingga dia sepertinya baru saja jatuh sakit. Pada saat itu, dia menderita di dalam, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mereka berdua mengira Jack akan menjadi orang yang menyeret mereka ke bawah. Jika alasan mereka kalah adalah Jack, bahkan jika mereka akan dihukum, itu tidak akan terlalu keras. Namun, situasinya benar-benar terbalik, dan mereka akan menjadi gila. Mereka berada di bawah terlalu banyak tekanan. Bukan hanya karena mereka khawatir mereka akan menyeret tim ke bawah. Kesulitan turnamen telah benar-benar melebihi harapan mereka juga, yang mempengaruhi kondisi mental mereka bahkan lebih. Penatua Maurice melihat mereka berdua begitu tertekan dan segera merasakan gelombang keputusasaan. Dia tampak seperti dia bisa pingsan kapan saja. Penatua Maurice tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya. Pada akhirnya, dia bukan orang yang bersaing. Bahkan jika dia sangat cemas sampai pingsan, itu sama sekali tidak ada gunanya. Penatua Maurice mendengus dan berkata, "Apa gunanya kamu merasa sedih? Apakah kamu masih punya waktu untuk mengkhawatirkan perasaanmu? Sebaiknya kamu bergegas dan memikirkan cara mendapatkan buah Phoenix hijau." Penatua Maurice benar-benar sangat marah pada saat itu. Mereka berdua terlalu absurd. Ketika mereka menghadapi sesuatu yang sulit, mereka hanya tahu untuk merasa tidak enak untuk diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak memiliki toleransi untuk itu. Penatua Maurice mulai menyesal tidak menggunakan lembah bagian dalam. Bagaimanapun, turnamen ini tidak akan menjadi masalah sama sekali jika lembah bagian dalam terlibat. Merzain terpaksa menggelengkan kepalanya dan mendesah pada segalanya. Bahkan dengan Jack yang memimpin, tampaknya sulit bagi mereka untuk menang. Lagi pula, 2 putaran terakhir tidak sesederhana menambahkan skor bersama. Mereka fokus pada penyelesaian. Claude dan Benedict tampil terlalu buruk. Merzain tidak bisa tidak meratapi, kita seharusnya benar-benar bersyukur bahwa Penatua Rick merekomendasikan Jack saat itu. Tanpa Jack, kita akan lebih dipermalukan. Hukuman kita akan jauh lebih buruk. Penatua Maurice menghela nafas tak berdaya. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, Penatua Rick benar-benar memainkan peran penting kali ini. Niat Penatua Rick mungkin adalah untuk menghukum Jack, tetapi setelah Jack datang, dia menyelamatkan turnamen untuk mereka. Bersambung.